Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Ini Mr. Ma'alif Ismawardi. Baiklah, materi pada pagi hari ini akan fokus pada materi KD 3.2 4.2 yaitu tentang label. Sebelum saya lanjutkan, apakah kalian apa itu label? Pernahkah melihat label? Pernahkah kalian menemukan label sebuah produk ketika membeli barang? Oke. Lebih jelasnya, let's check information. Kita cek informasi berikut ini. Label adalah label is used to give information about the product. Is usually put on back of most product. By reading the labels, people will know whether the product is good to consume or not. It is required in many countries for packaged food to have labels containing nutrition or information. Label digunakan untuk memberi informasi tentang produk. Memberi informasi tentang is usually put on the back of most product. Biasanya ditaruh di bagian belakang, sebagian besar produk. Jadi label itu biasanya ditaruh di bagian belakang produk. Ada juga yang berada di dalam kemasannya produk. By reading the labels, dengan membaca label, people will know, orang akan tahu whether the product is good to consume or not. Apakah produk itu baik untuk dikonsumsi atau tidak. Is required in many countries, diperlukan di berbagai negara. For packaged food, untuk makanan yang have label, punya label yang berisi informasi nutrisi. Oke, itu adalah keterangan tentang label. Selanjutnya kita pelajari materi. Ayo kita belajar. Let's learn. Apa itu label? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian fungsi sosialnya atau tujuannya, the purpose of label. Tujuan dari label itu dibuat. Fungsi sosialnya atau tujuannya, the purpose of the text, the purpose of the label. Tujuan dari label itu adalah detail information, memberi informasi detail tentang sebuah produk. Saya ulangi lagi, fungsi sosial dari sebuah label is to give information about product. Jadi tujuannya adalah, tujuan teks ini dibuat itu adalah untuk memberi informasi detail tentang sebuah produk. Sekarang kita bahas bagian-bagian dari label. Part of a label. Bagian-bagian dari label. Yang pertama adalah brand of product. Brand of product. Merek produknya. Yang kedua adalah name of product. Nama produknya. Yang ketiga adalah konten, isi, jumlahnya. Yang keempat adalah description, deskripsi. Yang kelima adalah ingredient, ingredient itu adalah bahan. Yang keenam adalah direction to use, petunjuk penggunaan. Yang ketujuh adalah direction to store, petunjuk untuk menyimpan, di mana produk itu semestinya disimpan. The expiration, expiration itu adalah tanggal dari usia pemakaian produk itu.
kapan kadaluarsanya, kapan boleh digunakannya. Nah, sekarang kita latihan menganalisis berdasarkan tadi struktur tadi. Perhatikan ya. Ini ada contoh sebuah label. Kraton Tea for the perfect cup of tea. Ya, Kraton Tea ini adalah mereknya. Ya, for the perfect cup of tea. Ini adalah apa ya slogannya ya, for the perfect cup of tea, untuk teh ya yang sempurna, untuk cangkir teh yang sempurna. Selanjutnya adalah use one bag, gunakan satu tas, maksudnya ini adalah satu ceklok untuk setiap cangkir. Kemudian ya, pour fresh bubbling water over tea bag. Tuangkan fresh bubble water. Ini maksudnya adalah air yang baru saja mendidih. Bubble itu bergelembung, maksudnya mendidih. Over the tea bag. Ya, di atas teh. Stop ya. Step 3 for 5 minutes. Ya. Tunggu langkah ketiga ini selama 5 menit and remove tea bag. Dan angkat teh celupnya. Nah, selanjutnya adalah information untuk informasi call free ya, layanan bebas pulsa, ini nomornya. Kemudian net weight ya, bersihnya adalah 60 mm. Best before ini adalah penggunaannya, adalah tanggal pemakaiannya, kapan boleh dipakai dan kapan kadaluarsanya. Nah, sekarang kita analisa dari label ini. Oke, nah ini brand of produknya adalah Kraton Tea. Name of produknya adalah tea. Ini adalah tentang ya. Dan atau amount jumlahnya adalah 60 ml. Deskripsinya apa? Ini deskripsinya. Kemudian ingredient bahannya tidak tersedia ya, karena dirasa sudah jelas. Kemudian direction to use, petunjuk penggunaannya. Ini penggunaannya ya, berikan dari sini. Ini adalah petunjuk penggunaan. Oke. Direction to store, petunjuk menyimpan, available ya, tidak tersedia, tidak perlu ditulis kalau tidak ada, karena dianggap produk itu tidak dipahami bagaimana cara menyimpannya, karena tidak ada perlakuan khusus untuk menyimpannya, maka jadi tidak diberikan informasi di situ. Information expiration date ya, kadaluarsa. Nah, oke, di situ tidak tersedia. Oke, kita lanjutkan. Contoh lagi yang lainnya. Silakan, ini bisa dilihat di LKS kalian, di LKM ya. Ini tertutup ya. Ini tertutup. Nah, bisa dilihat kalau tidak salah di halaman 34 ya, label Children Cup Syrup. Nah, ini Children Cup Syrup, sirup atau anak-anak ya. Oke, kita dilihat di LKM-nya. Nah, sekarang kalau kita analisa berdasarkan data ini, nah, produknya adalah Pinox. Nama produknya adalah Children Cup Syrup. Ini adalah sirup obat batuk. Description-nya adalah dia ya, yaitu mixture of formula. Jadi campuran batuk formula 440. Ini description-nya. Konten isinya adalah 75 ml. Use, gunanya di situ tidak tersedia. Direction use atau dosisnya adalah gunakan obat menurut petunjuk. Jadi menggunakan obat ini menurut petunjuk. Kemudian direction to store, petunjuk menyimpannya. Karena ini obat, maka diberikan informasi ya. Keep moderate temperature.
simpan di temperatur yang sedang. Keep away from children, jauhkan dari anak-anak, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Keep away itu jauhkan dari children, anak-anak. Expiration date di situ tidak tersedia. Oke. Sekarang coba perhatikan dengan cara yang sama, ada dua contoh ini, silakan Anda coba mengerjakannya. Perhatikan di sini. Nah, kalau kurang jelas di LKS, perhatikan di sini. Oke. Nah, isikan apa ini, nama brand produknya, mereknya, namanya apa, deskripsinya apa, isinya bagaimana. Kalau ada ya tulis yes ya. Kalau tidak ada ya no. Pertanyaannya apa, petunjuknya ada, kalau ada itu tulis yes, kalau tidak ada no, pernyataannya apa. Reason to store itu ada tulis yes, kalau pernyataannya di sini apa. Dan expiration date-nya ada tidak, kalau ada tulis yes, kalau tidak no, statementnya, pernyataannya itu apa. Oke, ini adalah tentang juga sama tadi novelty ya, namanya organik ya. Kemudian si tea ekstrak itu adalah ekstrak ya, sari ya, sari. Kemudian flavor itu rasa, antioksidan itu antioksidan ya, bisa membuang racun. Kemudian ini kurang jelas ya, airless ya, yang jelas, pump to ensure freshness. Pump to ensure freshness. Itu artinya adalah bisa memompa atau menaikkan ya, freshness. So freshness itu adalah kesegaran ya, kesegaran. Oke. Kemudian kafein, ini kafein free, kafeinnya bebas kafein, no artificial color, tidak ada warna artificial buatan, artificial flavor, tidak ada perasa buatan, no preservative, tidak ada pengawetnya. Oke. Kemudian ini adalah 60 ml, jadi ini adalah isinya ya. Coba analisa, tulis di sini. Tulis di LKM-nya ya. Oke. Itu silakan dicoba di LKM-nya, ditulis, nanti silakan disalin di buku ya. Disalin di buku tulisnya. Kemudian dikirimkan. Kita lanjutkan. Ini silakan dikerjakan di LKM-nya. Kalau tidak salah itu pada halaman 36 ya. Perintahnya adalah analyze. Nah, kamu disuruh menganalisa ada sebuah bacaan, nyatakan dengan true, benar ya, or false ya, jika pernyataannya itu salah ya. Ini ada beberapa ini tertutup ya, ada beberapa apa ya, kata yang sebagai pembantu kamu. Ya, silakan lebih lengkapnya, silakan dicoba dibuka kamusnya atau cari di Google ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Thank you very much for your attention ya. Studying and keep your spirit at home to study harder and harder. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Yang terakhir, home fun tugas di rumah ya. Itu adalah carilah sebuah label dari sebuah produk. Ya, labelnya bisa berupa makanan atau minuman atau obat ya. Potong label itu kemudian tempelkan stick on your book ya. Tempel di bukumu, kemudian analisa produknya berdasarkan tadi. Sudah ada contohnya tadi ya, seperti pada tadi ya, label semacam tadi. Terima kasih.